Nah, kita perkenalan berdua. Ya. Udah, ready? 3, 2, 1. Halo semuanya. Jadi saya dari kelompok DAS akan mempresentasikan materi tentang algoritma searching. Jadi sebelum saya melakukan presentasi tentang materi yang akan kami bawakan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Satya Maulana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Komodita Prananta dan ini teman saya Agus. Dia berhalangan hadir hari ini. Jadi kita mulai saja presentasinya. Next. Oke, jadi ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Dari yang pertama yaitu pengertian searching, yang kedua yaitu jenis-jenis algoritma searching, yang ketiga yaitu ada sequential search, yang keempat itu ada binary search dan interpolation search. Lalu ada implementasi dan contoh code dari jenis-jenis algoritma searching di sini. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke, next. Jadi kita mulai dari apa itu searching. Jadi searching atau pencarian adalah proses menemukan elemen tertentu dalam struktur data seperti array, list atau database. Lalu mengapa sih searching itu sangat penting? Jadi banyak aplikasi membutuhkan pencarian data, misalnya mencari nama di kontak, lalu atau juga produk di toko online. Lalu selanjutnya efisiensi pencarian mempengaruhi kinerja program secara keseluruhan. Next. Yang kedua yaitu ada tujuan algoritma searching. Nah, tujuan pertama dari algoritma searching yaitu untuk menemukan data secara efisien, lalu memastikan akses cepat ke informasi, dan yang terakhir yaitu mengurangi waktu pencarian dalam jumlah data besar dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis algoritma searching. Berdasarkan kondisi data, itu untuk data yang tidak terurut ada sequential search, untuk data yang terurut itu ada binary search atau interpolation search. Berdasarkan strategi ada brute force atau sequential search, lalu divide and conquer itu ada binary search, dan heuristic itu ada interpolation search. Next. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Dika. Baik semuanya, saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis searching. Yang pertama itu ada sequential searching atau linear search. Pengertiannya itu adalah mencari data dengan memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan dengan karakteristik sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun tidak cocok untuk data yang tidak terurut atau tidak cocok untuk data yang tidak terurut. Lalu untuk kompleksitas waktu itu ada OM. Algoritmanya kita mulai dari elemen pertama, lalu bandingkan dengan elemen yang kita cari. Jika sama, kembalikan posisinya. Jika tidak, lanjut ke elemen berikutnya. Ulangi hingga data ditemukan atau sudah memeriksa semua elemen. Selanjutnya, ini adalah contoh implementasi dari linear search, yaitu menggunakan C++. Next. Lalu yang kedua itu ada binary search. Jadi algoritma ini digunakan untuk mencari data pada array terurut dengan membagi pencarian menjadi setengah-setengah. Karakteristiknya dia memerlukan data terurut. Kompleksitasnya itu adalah O log n. Lalu untuk efisiensi, dia lebih efisien untuk dataset yang besar. Algoritmanya yaitu yang pertama itu kita tentukan posisi awal atau low dan posisi akhir atau high. Lalu kita hitung posisi tengah atau mid. Bandingkan data di posisi tengah dengan data yang kita cari. Jika hasilnya sama, kembalikan posisi. Namun, jika datanya yang dicari lebih kecil, pindahan ke high ke mid 1. Lalu jika data yang dicari lebih besar, pindahan low ke mid plus 1. Ulangi langkah 2-6 hingga data ditemukan atau low-nya lebih besar daripada yang high. Next. Ini adalah penerapan dari binary search. Next.
Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Agus. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Bersiana dengan NIM 2401020176. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpolation search. Pengertiannya, peningkatan dari binary search yang memperkirakan posisi elemen berdasarkan nilai yang dicari. Yang pertama itu karakteristik memerlukan data terurut, kompleksitas waktu rata 0 log n, sangat efisien untuk data terdistribusi merata. Formula posisi pos sama dengan low plus x min arr low bintang high min low garing arr high min arr low. Algoritma 1. Tentukan posisi awal low dan akhir high. Yang kedua, hitung posisi perkiraan pos menggunakan formula. Yang ketiga, bandingkan data di posisi tersebut dengan data yang dicari. Yang keempat, jika sama, kembalikan posisi. Yang kelima, jika data yang dicari lebih kecil, pindahkan high ke pos min 1. 6. Jika data yang dicari lebih besar, pindahkan low ke pos plus 1. Ulangi langkah 2-6 hingga data ditemukan atau low lebih besar pada high. Berikut adalah data yang sudah dicoba. Jadi, adapun kesimpulan dari materi kita, yang pertama itu ada algoritma searching, merupakan konsep fundamental dalam ilmu komputer. Yang kedua, pemilihan algoritma yang tepat sangat mempengaruhi efisiensi program. Yang ketiga, sequential search sederhana namun kurang efisien untuk data besar. Binary search efisien untuk data terurut dengan kompleksitas 0 log n. Yang terakhir, interpolation search lebih efisien untuk data terurut dan terdistribusi merata. Adapun beberapa referensi buku yang sudah kita cari, ada dari Kahneman, T.H. Leisherson, C.E. Rivas R.L. dan Stancy 2009. Adapun dari Sedgwick R dan Wakian K, algoritma PathTH edition. Yang ketiga ada Crunch D.E. 1998. Yang keempat ada Simar Mata J 2017 basis data. Yang terakhir ada Kadir A 2013 teori dan aplikasi struktur data menggunakan C++. Berikut dokumentasi beberapa buku yang kita cari di perpustakaan kampus. Mungkin sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.